Pria ini tampak tak berdaya. Kesehariannya hanya berbaring di rumahnya. Jangankan untuk beraktivitas, untuk berjalan pun Abdul Muhyi tak mampu lagi. Mengapa Abdul Muhyi sangat menderita? Sebulan silam, Muhyi baru saja mengalami peristiwa sangat mengerikan. Kelaminnya yang juga simbol kejantanan seorang pria dipotong. Seperti apa kronologi pemotongan alat kelamin Muhyi? Dan inilah kesaksian Abdul Muhyi. Saya ketemu di depan Umpam juga, pas itu jalan terus ke jalan itu ke Kahuripan, terus habis Kahuripan ke masjid enggak lama langsung kita makan dulu. Makan balik lagi muter lagi. Udah jam 4, setengah 5 ya ke Umpam lagi balik. Enggak, pas sampai di Umpam setengah 5 kan ya, saya minta pulang. Dan kan dia itu memaksa untuk melihat punya saya gitu. Pas dari itu, bisa juga kan malu lah udah setengah 5 mau ngeliat begitu. Udah saya mau pulang, dia mau ngikut. Dan daripada saya bawa dia pulang, ya udah saya kasih lihat aja dan gitu. Pas saya kasih lihat itu di depan Umpam itu, saya lihat, udah saya kasih lihat dipegang sama dia. Namanya laki kan dipegang pasti kan gitu. Nah pas gitu dia megang pakai tangan kiri ya. Pas nggak lama kemudian, saya juga nggak tahu karena gelap kata polisi aja. Siang aja gelap apalagi malam gitu. Nah pas di situ tiba-tiba saya merasa sakit, itu udah buntung gitu. Abdul Muhyi sempat kaget dengan kelakuan Neng Nur Hasanah. Belum sempat bertanya banyak, Muhyi yang panik lantas menuju puskesmas. Kenapa ngelakuin begini? Dan dia juga ngomong, saya hilap dan gitu. Kok bisa hilap? Saya juga nggak tahu, dia ngomong begitu. Pas dia ngomong begitu, saya ngomong, gimana tuh masa depan saya? Kita yang tanggung jawab, dia ngomong begitu. Pas dia ngomong begitu, yaudah saya langsung naik motor langsung ke puskesmas. Abdul Muhyi mengaku tertipu dengan sosok Umay alias Neng Nur Hasanah. Selain menggunakan dua nama ganda, Umay alias Neng Nur Hasanah juga menggunakan cadar saat pertama kali Abdul Muhyi bertemu. Di awalnya itu dia SMS ke saya, ngaku namanya ini, terus pertama namanya bukan Umay pertama gitu, ngaku namanya ini, nama temannya lagi. Saya nggak percaya, udah saya diemin aja. Pas nggak lama kemudian dia ngaku, saya Umay yang gitu. Setelahnya Umay mana? Masa nggak kenal sih? Saya Umay Pamulang. Kan namanya Umay Pamulang itu saya tahu cuma adanya Bang Usman yang gitu. Neng Nur Hasanah tampak dikawal ketat petugas. Ia merupakan tersangka tunggal pelaku pemotongan kelamin Abdul Muhyi. Neng ditangkap di rumahnya di kawasan Kosambi Timur, Kelurahan Cengklong, Tangerang, Banten. Petugas masih mendalami keterangan Neng Nur Hasanah yang diburu hampir sepekan ini. Siapakah Neng Nur Hasanah?
Mengapa ia sampai begitu sakit hati kepada Abdul Muhyi? Di rumahnya di kawasan Kosambi Timur, Neng Nur Hasanah berlatar belakang keluarga terpandang dan taat beribadah. Abdul Muhyi dan Neng Nur Hasanah sudah berkali-kali melakukan pertemuan. Berkali-kali bertemu, berkali-kali pula Muhyi mengajak Neng Nur Hasanah untuk berhubungan intim. Kepada tim menyingkap tabir, Neng Nur Hasanah mengaku sakit hati kepada Abdul Muhyi. Ya udah, kata saya, kan dia udah berani ngituin saya, ya udah dalam hati saya, dia pembalasannya. Dulu saya, hubungan saya kan hancurin sama dia, ya. Terus sekarang saya apa itu hubungannya hancurin, maksudnya saya difitnah. Pengakuan Neng Nur Hasanah, Muhyi lah yang terus memaksa untuk berhubungan intim. Pokoknya dia berani lah megang-megang saya. Kemudian terus? Dianya berani, tapi sayanya nggak ini, maksudnya nggak begitu itulah, asal ini mau apa kali? Iya. Sayanya. Terjadi belum? Itu terjadi belum? Terjadi belum? Tapi itu sih Pak. Terjadi nggak terhadap diri Neng? Allah ngampuni Neng. Iya, apa? Iya. Sudah terjadi. Cuma biasa gitu. Namun, Abdul Muhyi menolak keras tuduhan Neng. Menurut Muhyi, hubungan intim yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Ya enggak lah, itu mah namanya cowok ya. Gimana sih kalau misalkan dikasih duluan apa ceweknya, siapa yang nggak mau gitu. Pas jalan itu dia udah megang-megang malah saya. Dia duluan, nggak mungkin kan saya megang duluan.